Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Seleksi CPNS 2022 ditiadakan anti robot. Begini penjelasan Menpan RB dan BKN. Sahabatku, mari simak dan tonton video ini. Apabila video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, simak videonya. Seleksi CPNS 2022 ditiadakan, akan diganti robot. Begini penjelasan Menpan RB dan BKN. Menghebohkan publik. Seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2022 akan ditiadakan. Hal tersebut diketahui karena beredarnya kabar bahwa seleksi calon pegawai negeri sipil 2022 bakal ditiadakan oleh pemerintah. Dan pemerintah hanya akan membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun depan. Ada alasannya tersendiri mengapa seleksi CPNS tahun 2022 ditiadakan. Salah satunya, beberapa pekerjaan dari pegawai negeri sipil atau PNS akan digantikan mesin digital atau robot. Benar seleksi CPNS tahun 2022 ditiadakan? Menurut penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo terkait pengadaan seleksi CPNS tahun 2022 menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah akan berencana menggantikan beberapa pekerjaan PNS, digantikan dengan sistem digital atau robot. Hal ini dilakukan karena pemerintah harus melakukan berbagai inovasi agar menjadikan pekerjaan lebih produktif lagi bagi generasi milenial, ujar Cahyo, dikutip dari Tribun News Senin 29 November 2021. Serupa juga diungkapkan oleh anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gos, yang mengatakan bahwa hal itu semestinya juga menjadi dorongan agar generasi milenial tidak lagi menganggap PNS sebagai pekerjaan ideal, dan pola pikir milenial semestinya lebih ke arah membangun wirausaha dengan berbagai inovasi agar mendapatkan penghasilan lebih besar. Menanggapi hal tersebut, pemerintah akan berniat untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta memberikan proyeksi kebutuhan PNS tidak banyak lagi ke depan. Dapat melayani dengan sempurna. Pemerintah akan berencana untuk mengganti beberapa pekerjaan yang semula dikerjakan oleh pegawai negeri sipil yang akan digantikan dengan sistem robot atau sistem digital. Tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut dikarenakan berbagai pertimbangan yang harus berdampak lebih besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Gus Pardi, tujuan diberlakukannya digitalisasi birokrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang mana hal itu juga sudah dilakukan di berbagai negara dengan tujuan yang sama. Hal tersebut juga dikarenakan tugas pemerintah yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, maka digitalisasi secara bertahap akan diberlakukan. Grand desain penerapan kebijakan ini juga akan dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan dilakukan revisi selanjutnya. Apakah benar tidak ada seleksi CPNS tahun 2022? Akibat dari beredarnya kabar bahwa pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2022 ditiadakan, hal tersebut langsung diketahui oleh publik dari komentar PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana pada salah satu postingan akun Instagram resminya, sehingga menjadikan komentar tersebut sempat viral di media sosial dan dijadikan sebagai bahan perbincangan kalau pemerintah tidak membuka lowongan CPNS di tahun depan. Dan mengkonfirmasi, dan di sini lain instansi yang dipimpin oleh Bima yakni BKN juga tidak
berbicara banyak mengenai pernyataan Bima tersebut. Terkait isu pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2022 yang ditiadakan, maka kebijakan pemerintah akan mengganti seleksi CPNS tahun 2022 seluruhnya dengan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terkait tidak dilaksanakannya seleksi CPNS tahun 2022 yang akan diganti dengan P3K, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo mengatakan bahwa tahun depan pergantian tidak ada, bukan tidak ada sama sekali, tapi ada pengurangan yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Selain itu, Cahyo juga membenarkan terkait kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah lebih banyak akan melakukan penerimaan pegawai dengan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penjelasan BKN. Mengenai penjelasan Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentang seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 yang menyatakan tidak ada lagi seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, menyebutkan bahwa ada kabar yang sebelumnya beredar terkait ditiadakannya seleksi CPNS pada tahun 2022 dan hanya akan ada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasi ini bermula beredarnya informasi dari akun TikTok Mili Umri yang melampirkan tangkapan layar akun Instagram PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Pada unggahannya tersebut, Bima menyebutkan bahwa di tahun 2022 seleksi calon aparatur sipil negara yang dibuka hanya P3K dan tidak ada CPNS. Tahun 2022 hanya P3K saja. Kedepan penerimaan PNS akan sangat-sangat sedikit. Yang banyak P3K. PNS hanya untuk posisi pengambilan kebijakan. Di masa depan, total ASN itu idealnya 20% PNS dan 80% P3K. Kesejahteraan sama, tulis akun tersebut. Apakah benar BKN tidak akan mengadakan seleksi CPNS tahun 2022 dan seleksi CASN hanya untuk P3K? Dilansir dari berita sebelumnya bahwa Bima mengonfirmasi tahun depan hanya dibuka rekrutmen P3K. Tahun depan hanya P3K saja, kata Bima. Dilansir Tribun Jakarta.com dari kompas.com. Hal tersebut dikarenakan tahun ini rekrutmen P3K untuk formasi guru dibuka untuk 1.000 formasi, 1 juta formasi. Namun setelah melalui seleksi hanya ada 507.848 formasi guru P3K. Sehingga ada sisa formasi yang ada akan dibuka kembali di tahun depan yang akan diusulkan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Formasi guru agama di sekolah negeri akan dibuka pada pengadaan ASN tahun 2022. Hal itu dikarenakan pada tahun ini pemerintah hanya akan mengalokasikan perekrutan sekitar 22.000 formasi. Sementara untuk formasi guru P3K, kemungkinan dialokasikan bagi THK 2 dengan syarat guru honorer yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan afirmasi lebih berpihak kepada guru THK 2 dibandingkan guru honorer lainnya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Cahyokumolo bahwa kalau misalnya seleksi P3K dilakukan dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis atau cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, peluang kelulusan dari seleksi P3K sangatlah besar. Sebagai informasi, di Indonesia masih banyak tenaga guru THK 2 yang berpendidikan di bawah lulusan sarjana, sehingga dengan begitu tenaga pendidik tersebut tidak memenuhi syarat sebagai guru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sehingga diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kemendikbudristek dapat memperbaiki hal ini dengan meningkatkan pendidikan para guru tersebut. Salah satu jalan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang bisa diselenggarakan Kemendikbudristek. Hal itu berguna untuk mengakomodir penanganan sisa guru THK 2 dan tenaga teknis yang masih berpotensi dapat mengikuti seleksi dan diangkat sebagai P3K. Telah diusulkan tambahan jumlah formasi tahun 2022 kepada Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Bagaimana kebijakan pengadaan CPNS tahun 2022? Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo mengungkapkan bahwa untuk sementara waktu belum ada kebijakan mengenai pengadaan CPNS tahun 2022. Hal yang pasti juga diungkapkan oleh Cahyo yang menyatakan bahwa pengadaan calon ASN tahun 2022 hanya untuk formasi P3K. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.